Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PPT dari proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Family Mart di Kayu Jati, yang disusun oleh saya sendiri, Isra Yusefiatin, dan teman-teman saya, Fadel Pramono, Wildan Rafli Aksol, Muhammad Rafli Alfian, Natasha, dan Najwa Nabila. Selanjutnya ada latar belakang. Di tengah era global dan persaingan bisnis yang ketat, sektor retail berkembang pesat mengikuti gaya hidup masyarakat yang serba cepat, mudah, dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan harian. Minimarket atau toko serba ada menjadi bisnis retail yang makin populer di Indonesia, berkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan layanan kilat, lokasi strategis, serta variasi produk yang beragam. Salah satu merek minimarket yang kini sedang naik daun dan makin dikenal adalah Family Mart. Family Mart adalah jaringan toko serba ada asal Jepang yang telah menambah berbagai negara termasuk Indonesia. Kualitas layanan mencakup berbagai aspek seperti keandalan, responsivitas, jaminan, empati, dan bukti fisik. Jika layanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan, kepuasan akan muncul, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas terhadap merek tersebut. Selain kualitas layanan, pandangan terhadap harga juga punya peranan penting. Konsumen cenderung membandingkan harga yang diberikan dengan manfaat yang mereka terima. Jika pelanggan merasa harga yang dibayar sepadan atau lebih rendah dari nilai yang mereka dapatkan, ini akan menumbuhkan kepuasan. Sebaliknya, ketidakpuasan bisa berdampak buruk pada citra merek dan mengurangi loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan tidak hanya dilihat dari seberapa sering mereka berkunjung atau melakukan pembelian ulang, tetapi juga dari sikap positif mereka terhadap merek, ketahanan terhadap tawaran pesaing, serta kecenderungan merekomendasikannya kepada orang lain. Dalam bisnis retail yang kompetitif saat ini, loyalitas pelanggan menjadi aset yang sangat bernilai. Dengan melihat betapa pentingnya kualitas layanan dan pandangan terhadap harga dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, perlu dilakukan penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel tersebut secara empiris, khususnya pada pelanggan Family Mart di Kayu Jati. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati? Yang kedua, apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati? Yang terakhir ada, apakah kualitas layanan dan persepsi harga berpengaruh secara bersama-sama atau selimutan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. Yang kedua itu untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. Yang ketiga itu untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh kualitas layanan dan persepsi harga secara selimutan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. Selanjutnya ada manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama, bagi pengetahuan atau akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemasaran dan perilaku konsumen, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Yang kedua itu bagi perusahaan Family Mart Kayu Jati maupun cabang lainnya itu memberikan informasi dan masukan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan menetapkan harga secara lebih tepat guna mendorong kepuasan serta loyalitas pelanggan di tengah persaingan pasar retail yang kompetitif. Yang ketiga itu bagi peneliti sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh
Selama studi, memperdalam pemahaman mengenai metode penelitian serta menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai praktik manajemen retail dan perilaku konsumen di dunia nyata. Yang keempat itu bagi konsumen untuk mendorong perbaikan layanan dan penyesuaian harga yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan sehingga meningkatkan pengalaman berbelanja mereka di Family Mart. Lanjut, di sini ada ruang lingkup. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh kualitas layanan atau X1 dan persepsi harga X2 terhadap kepuasan pelanggan Y1 dan loyalitas pelanggan Y2 di Family Mart Kayu Jati, Jakarta Timur. Fokus penelitian ini hanya pada 4 variabel tersebut tanpa membahas faktor lain di luar itu. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan yang memenuhi kriteria tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh selimutan dan parsial antar variabel berdasarkan data primer yang dikumpulkan pada periode Maret hingga Mei 2025. Pembatasan ruang lingkup ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara kualitas layanan, persepsi harga, kepuasan, dan loyalitas pelanggan di lokasi penelitian. Selanjutnya ada deskripsi konseptual. Deskripsi konseptual adalah salah satu bagian dari laporan penelitian yang memuat sejumlah konsep teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari deskripsi konseptual adalah untuk menggambarkan berbagai teori yang terkait dengan variabel penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Selanjutnya ada kualitas layanan. Di sini ada pengertian, media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu apa yang menjadi fokus perhatian publik dan pemerintah, dengan menyoroti masalah tertentu yaitu pengangguran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Moynier tahun 2002.288 dalam Amin dan Adil tahun 2018. Yang pertama, tingkat kesadaran dari para pejabat atau petugas. Kedua, peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar operasional pelayanan. Ketiga, struktur organisasi yang efektif dan sistem yang mendukung kelancaran proses pelayanan secara menyeluruh. Keempat, ada keterampilan dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh petugas pelayanan dalam menjalankan tugasnya. Terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan secara optimal. Selanjutnya ada pengukuran. Sektor jasa memiliki karakteristik unik yang membuat manajemen kualitas konvensional tidak selalu tepat. Pengukuran kualitas layanan penting untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah perubahan, mengidentifikasikan masalah dalam proses, dan menetapkan standar pelayanan. Dengan pengukuran yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan mutu layanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat. Terdapat beberapa manfaat kualitas layanan bagi perusahaan dan pelanggan. Bagi perusahaan, kualitas layanan dapat meningkatkan citra dan reputasi, sehingga lebih dipercaya oleh calon pelanggan. Hal ini juga dapat meningkatkan keuntungan karena pelanggan yang puas cenderung kembali dan membeli lebih banyak. Kualitas pelayanan yang baik meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya penanganan keluhan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga perusahaan menghemat biaya promosi. Selanjutnya, bagi pelanggan, kualitas layanan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap produk dan perusahaan. Pelayanan yang baik menumbuhkan loyalitas pelanggan, membuat mereka merasa dihargai. Selain itu, kualitas layanan mengurangi jumlah keluhan dan stres, serta membantu pelanggan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang jelas tentang produk atau layanan. Dimensi. Menurut Parasuraman et al. Tahun 2008, terdapat 5 dimensi utama dalam mengukur kualitas layanan yang dikenal dengan model SERV-QUAL, yaitu 1. Tangibles, sarana fisik dan penampilan pegawai. 2. Reliability, keandalan dalam memenuhi janji layanan. Ketiga,
responsiveness, kesiapan staf untuk membantu pelanggan. Keempat, asuransi, pengetahuan dan sopan santun pegawai. Kelima, empati, perhatian pribadi terhadap pelanggan. Terakhir, ada indikator. Indikator kualitas layanan adalah variabel yang diukur untuk menilai aspek layanan. Contoh indikator mencakup 1. Tangibles, kebersihan fasilitas, penampilan pegawai, dan peralatan modern. 2. Reliability, layanan sesuai janji, tepat dan konsisten, serta tepat waktu. Ketiga, responsiveness, karyawan tanggap, staf siap membantu cepat, dan penyelesaian masalah segera. Keempat, asuransi, pegawai menjelaskan layanan baik, staf ramah, dan pelanggan nyaman. Kelima, empati, pelayanan yang sesuai keinginan pelanggan, perhatian lebih dari staf, dan jam pelayanan fleksibel. Selanjutnya ada persepsi harga. Persepsi harga adalah penilaian subjektif konsumen terhadap harga suatu produk atau layanan, mencakup pandangan tentang nilai, keadilan, dan kesesuaian harga dengan kualitas yang diterima. Menurut Campbell, Cockrell, dan Gode, tahun 2010, persepsi harga bersifat psikologis dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ledana dan Lawson tahun 2011 menambahkan bahwa persepsi ini juga melibatkan emosi dan rasionalitas dalam menilai kewajaran harga dibanding produk sejenis. Alma tahun 2013 menyebutkan bahwa persepsi harga mencerminkan nilai tukar yang dianggap layak oleh konsumen atas manfaat yang diperoleh. Jadi, persepsi harga bukan sekadar angka, melainkan pertimbangan atas nilai dan kepuasan yang dirasakan. Selanjutnya ada konsep. Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh produk atau layanan yang mencerminkan nilai dan manfaat yang diterima. Menurut Kotler dan Armstrong, dalam Bestari et al. Tahun 2022, harga merupakan nilai yang ditukar konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk. Konsep harga terdiri dari 3 elemen utama: nilai pelanggan, persepsi harga, dan strategi harga. Harga berperan penting dalam pemasaran karena mempengaruhi pendapat dan persepsi konsumen terhadap kualitas serta posisi produk di pasar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tujuan pemasaran. Harga ditetapkan sesuai dengan tujuan seperti penetrasi pasar atau penceritaan merek. Pertimbangan organisasi, struktur, biaya, dan kebijakan internal mempengaruhi strategi harga. Strategi bauran pemasaran. Harga harus selaras dengan strategi produk, distribusi, dan promosi. Kedua, faktor eksternal. Kondisi pasar, harga disesuaikan dengan permintaan dan sensitivitas pasar. Persaingan, harga mempertimbangkan posisi pesaing di pasar. Ekspektasi perantara, harga akhir dipengaruhi oleh margin dan kesepakatan distributor atau retailer. Selanjutnya ada peran persepsi harga dalam keputusan pembelian. Persepsi harga berperan penting dalam keputusan beli konsumen. Konsumen akan membandingkan harga dengan manfaat dan alternatif lain sebelum membeli. Jika harga dianggap wajar dan sebanding dengan nilai yang diterima, maka pembeli cenderung dilakukan. Menurut Xia et al. Tahun 2004, semakin tinggi persepsi nilai, semakin besar kemungkinan konsumen membeli, meskipun harganya tinggi. Sebaliknya, jika harga tidak sesuai dengan kualitas, pembelian akan ditolak. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengomunikasikan nilai produk secara efektif melalui harga yang jelas, diskon, dan jaminan kualitas untuk mendorong keputusan pembelian. Terakhir ada indikator. Indikator persepsi harga menurut Dewi dan Suprapti tahun 2018. 1. Keterjangkauan harga dikurang sama dengan harga harus sesuai dengan daya beli konsumen. Kedua, kesesuaian dengan kualitas. Harga sebanding dengan kualitas produk yang diterima. Ketiga, daya saing. Harga
Harga harus kompetitif dibandingkan pesaing. 4. Keadilan harga. Konsumen merasa harga yang dibayar adil terhadap manfaat yang diperoleh. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Pengertian dari kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah pelanggan membandingkan kinerja produk atau jasa dengan harapan mereka. Jika kinerja sesuai atau melebihi ekspektasi, pelanggan akan merasa puas. Konsep kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terjadi saat produk atau jasa memenuhi atau melebihi harapan konsumen, sehingga mendorong loyalitas, pembelian ulang, dan rekomendasi positif. Kepuasan ini terbentuk dari perbandingan antara harapan awal dengan pengalaman aktual saat menggunakan produk atau jasa. Menurut Tijoptono et al. 2020, Kotler 2021. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, menurut Indra Sari tahun 2019 dengan Wati tahun 2020, terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan, yaitu 1. Kualitas produk. Produk yang sesuai harapan dari segi fungsi, daya tahan, dan tampilan akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kedua, kualitas pelayanan. Pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional dapat meningkatkan kepuasan jika sesuai atau melebihi ekspektasi pelanggan. Ketiga, aspek emosional. Kepuasan juga dipengaruhi oleh perasaan bangga atau pengakuan sosial saat menggunakan produk tertentu. 4. Harga kepuasan meningkat jika produk menawarkan kualitas baik dengan harga yang kompetitif. Kelima, biaya tambahan. Pelanggan akan lebih puas jika produk mudah diakses dan digunakan tanpa biaya tambahan seperti waktu, tenaga, atau uang. Terakhir, indikator. Indikator kepuasan pelanggan menurut Tejiptono tahun 2019 dalam Fahyani dan Febrianti tahun 2022. Produk harus sesuai ekspektasi dan selera pelanggan, jenis, kualitas, ketersediaan. Kedua, harga harus sebanding dengan manfaat dan tersedia pilihan harga. Ketiga, promosi, mempengaruhi persepsi lewat informasi yang efektif. Keempat, lokasi, strategis dan mudah diakses mempermudah layanan. Kelima, pelayanan karyawan, responsif, ramah, dan profesional. Keenam, fasilitas, nyaman dan mendukung pelayanan, ruang tunggu, tata letak, dan lain-lain. 7. Suasana, lingkungan yang bersih, aman, dan menyenangkan. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Pengertian loyalitas pelanggan adalah pola pembelian berulang secara konsisten oleh pelanggan terhadap produk atau jasa dalam periode tertentu. Menurut Griffin dalam Sangaji dan Sopiah tahun 2013. Loyalitas juga merupakan komitmen untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan perusahaan karena kepuasan dan kepercayaan terhadap nilai produk. Menurut Parasuraman Sapitri 2014. Konsepnya, loyalitas pelanggan tercermin dari pembelian ulang, keterikatan emosional, dan kepercayaan pada merek. Sehingga mereka cenderung tidak sensitif harga dan sering memberikan rekomendasi positif. Loyalitas dapat diukur dari frekuensi pembelian, proporsi pembelian, dan kecenderungan pelanggan untuk tetap menggunakan produk di masa depan. Menurut Dick dan Basu tahun 1994, Angel et al. Tahun 2008. Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung setia dan mau merekomendasikan. Yang kedua, kualitas produk atau layanan. Kualitas tinggi meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Yang ketiga, citra merek. Merek dengan reputasi positif lebih mudah mempertahankan pelanggan. Yang keempat adalah nilai yang dirasakan. Loyalitas meningkat jika manfaat dianggap sebanding dengan biaya. Yang kelima, kepercayaan. Konsisten perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan. Yang keenam, hubungan pelanggan. Interaksi yang baik dan berkelanjutan memperkuat loyalitas. Yang ketujuh, peralihan. Semakin tinggi biaya pindah, semakin besar kemungkinan pelanggan bertahan. Dan yang ke-8, dependabilitas. Konsisten dalam pelayanan menciptakan loyalitas jangka panjang. Indikator kualitas loyalitas pelanggan adalah indikator menurut
Jiptono 2002 dalam Dwi Wahyuni 2017. Yang pertama, pembelian ulang secara konsisten. Yang kedua, konsumsi berkelanjutan terhadap merek. Yang ketiga, preferensi atau ketertarikan kuat pada merek. Yang keempat, tetap memilih merek meski ada alternatif. Yang kelima, keyakinan bahwa mereka adalah pilihan terbaik. Yang keenam, kesediaan rekomendasikan merek kepada orang lain. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Dalam konteks bisnis retail seperti Family Mart, kualitas layanan dan persepsi harga merupakan dua faktor krusial yang secara langsung mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kualitas layanan yang mampu memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan atau akan menciptakan pengalaman berbelanja yang positif. Sementara itu, persepsi harga yang dianggap sesuai atau sepadan dengan manfaat yang diterima akan memperkuat nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Ketika kedua faktor ini terpenuhi, pelanggan cenderung merasa puas dan termotivasi untuk melakukan pembelian ulang, sehingga membentuk loyalitas terhadap toko. Dengan demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, Family Mart perlu secara konsisten menjaga kualitas layanan dan menetapkan harga yang sesuai dengan harapan serta persepsi nilai pelanggan. Dan kerangka berpikirnya adalah loyalitas pelanggan terbentuk melalui proses yang melibatkan beberapa faktor utama, khususnya kualitas layanan dan persepsi harga. Kedua variabel ini merupakan aspek penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas layanan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, sementara persepsi harga menunjukkan sejauh mana pelanggan menilai harga yang dibayar dibanding dengan manfaat yang diterima. Kepuasan pelanggan kemudian bertindak sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh kualitas layanan dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian, membangun loyalitas dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menciptakan pengalaman yang memuaskan melalui pelayanan yang optimal dan harga yang dianggap adil oleh pelanggan. Kerangka ini memberikan landasan yang jelas bagi analisis hubungan antar variabel dan menggambarkan bagaimana interaksi antar faktor tersebut secara sistematis membentuk loyalitas dalam konteks bisnis retail. Hipotesis. Menurut Sugiono 2018 yang dikutip oleh Mayasari dan Safina 2021, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah dan penelitian, di mana rumusan masalah tersebut sebelumnya telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Sementara karena hipotesis disusun berdasarkan teori atau literatur yang relevan, belum berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut. 1. HO1. Kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Family Mart di Kayu Jati. HA1. Kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Family Mart Kayu Jati. HO2. Persepsi harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Family Mart di Kayu Jati. HA2. Persepsi harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Family Mart Kayu Jati. HO3. Kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. HO3. Kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. HO4. Persepsi harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. HA4. Persepsi harga berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. HO5. Kepuasan pelanggan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. HA5. Kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayu Jati. HO6. Kualitas pelayanan dan persepsi harga secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
di Family Mart Kayujati. HA6. Kualitas layanan dan presisi harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Family Mart di Kayujati. HO7. Kualitas layanan dan presisi harga secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayujati. HA7. Kualitas layanan dan presisi harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Family Mart di Kayujati. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana sistematis yang telah disusun untuk menjawab permasalahan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear ganda, guna mengetahui pengaruh kualitas layanan dan presisi harga terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sampel ditentukan melalui purposive sampling, yaitu pelanggan Family Mart Kayujati yang telah melakukan pembelian minimal 2 kali dalam sebulan terakhir, dengan total 80 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memberi hasil yang objektif, terukur, dan dapat digeneralisasi. Beberapa penelitian sebelumnya mendukung model ini seperti penelitian oleh Da Silva 2021, Adi 2013, dan Yusri 2020 yang menunjukkan bahwa kualitas layanan dan presisi harga berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi menurut Sugiono 2013 dalam Suryani et al. 2003, populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi mencakup semua individu atau benda yang menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang berbelanja di Family Mart Kayujati. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang mewakili keseluruhan, dipilih dengan prosedur tertentu menurut Somantri, Sujana, dan Arikunto. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu agar relevan dengan tujuan penelitian. Alasan pemilihan yaitu keterbatasan waktu, biaya, dan akses ke seluruh populasi. Jumlah sampel yaitu 80 responden, dan kriterianya itu: pertama, pelanggan Family Mart di wilayah Kayujati pernah membeli minimal 2 kali dalam 3 bulan terakhir, memiliki pengalaman langsung dengan layanan, dan persepsi terhadap harga produk. Metode ini dipilih agar data yang dikumpulkan lebih tepat dengan sasaran dan representatif terhadap populasi yang diteliti. Di slide selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Yang pertama, kualitas pelayanan. Menurut Grondros tahun 1988, kualitas pelayanan adalah hasil perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang diterima. Sigit dan Solihah 2017. Yang kedua ada persepsi harga. Menurut Samsul Ramli tahun 2014, persepsi harga adalah nilai subjektif yang dirasakan konsumen terhadap suatu produk, bukan berdasarkan biaya produksinya. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Ben tahun 1991 menyatakan kepuasan muncul ketika harapan, kebutuhan, dan keinginan konsumen terpenuhi yang dapat mendorong loyalitas. Nur Dayatun 2013 menekankan bahwa kepuasan adalah evaluasi konsumen setelah pembelian sesuai ekspektasi. Dan sini selanjutnya ada loyalitas pelanggan. Menurut Wijaya tahun 2021, loyalitas adalah kesetiaan konsumen pada suatu merek atau perusahaan, dipengaruhi oleh kualitas produk, kenyamanan, dan kesesuaian dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner. Data primer dikumpulkan dari pelanggan Family Mart Kayujati yang telah bertransaksi minimal 2 kali dalam 3 bulan terakhir. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner digital atau Google Form yang dibagikan secara online dan langsung di lokasi.
Pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator dari variabel utama, kualitas layanan, persepsi harga, kepuasan, dan loyalitas pelanggan dengan merujuk pada teori dan penelitian terdahulu agar valid dan reliable. Setiap item menggunakan skala Likert 1-5 dari sangat tidak setuju 1 hingga sangat setuju yaitu 5. Studi literatur. Dalam penelitian, istilah data sekunder mengacu pada literatur seperti buku-buku, artikel-artikel, situs web, jurnal-jurnal, dan e-book yang mengandung pendapat serta informasi ini berhubungan pada subjek penelitian serta bermanfaat untuk mendukung pengumpulan data dan perumusan hipotesis. Teknik analisis data menurut Muson tahun 2006 pada Milah 2003, analisis data adalah satu langkah dalam penelitian yang dilakukan setelah seluruh informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti telah tersedia sepenuhnya. Ketepatan serta keandalan alat analisis memiliki dampak besar terhadap akurasi kesimpulan yang diperoleh. Untuk alasan ini, analisis data merupakan tahap yang tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian. Kesalahan dalam memilih alat analisis dapat berdampak serius bagi hasil kesimpulan dan bahkan membawa risiko lebih besar untuk penerapan dan penggunaan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang berbagai teknik analisis agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah dan diakui secara ilmiah. Muson 2006. Di sini ada uji kualitas data. Uji validitas bertujuan memastikan bahwa alat ukur benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Sugiarto dan Sitinjak 2006, Sanaki 2021. Validitas menunjukkan tingkat keakuratan dan kesesuaian data dengan kondisinya. Sugiono 2019. Kriteria uji validitas. Jika R hitung lebih R-table, yaitu instrumen valid. Jika R hitung kurang R-table, instrumen tidak valid. Juga dapat dilihat dari SIG kurang 0,05, yaitu valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas menilai sejauh mana instrumen pengukuran konsisten dan dapat dipercaya saat digunakan berulang pada kondisi serupa. Instrumen dinyatakan reliable jika hasilnya stabil, tidak berubah signifikan, meskipun digunakan beberapa kali. Penelitian ini menggunakan alpha Cronbach untuk menguji keandalan kuesioner. Nilai alpha menunjukkan konsisten antar item dan instrumen. Kriteria reliabilitas yaitu alpha lebih dari 0,60 yaitu reliable, dapat diandalkan. Alpha kurang dari 0,60 tidak reliable, tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah data dalam suatu variabel mengikuti distribusi normal, menurut Faimezan et al. 2018. Dalam regresi klasik, normalitas residual penting untuk memastikan kebebasan model menurut Ghazali 2018/1.61. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan atau SIG adalah menurut Aditya et al. 2023. Jika SIG lebih besar 0,05, maka data distribusi normal. Jika SIG lebih kecil 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji heterogeneisitas. Uji Glaser digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi perbedaan varian residual antara observasi dalam registrasi. Menurut Setriarini 2020, model registrasi yang baik tidak mengalami heterogenisitas. Kriteria pengujian. Jika T hitung lebih kecil, T-table, dan SIG lebih besar 0,05, tidak terjadi heterogenisitas. Jika T hitung lebih besar, T-table, dan SIG lebih kecil 0,05, maka tidak terjadi heterogenisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan mendeteksi apakah terdapat kolerasi tinggi antara variabel bebas dalam regresi berganda menurut Wijarno 2010 dan Ghazali 2005. Multikolinearitas dapat mengganggu
interpretasi asal regresi karena variabel independen tidak lagi bersifat bebas atau orgonal. Indikator multikolinearitas menurut YLD 2022, R kuadrat tinggi tetapi banyak variabel bebas, tidak signifikan. Kolerasi antara variabel independen lebih besar 0,90. Toleransi lebih kecil 0,10 menunjukkan multikolinearitas, dan VIP lebih besar 10 menunjukkan adanya multikolinearitas. Toleransi dan VIP digunakan sebagai indikator, dan semakin tinggi VIP, semakin besar kemungkinan terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dalam kurung Y dan 2 atau lebih variabel independen X kuadrat, X1, X kuadrat, dan Xn menurut Juliara 2016. Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X, mengetahui arah dan besar pengaruh tiap X terhadap Y. Rumus umum Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah Bn plus Xn. Keterangannya, Y skor pada variabel dependen dan X1, X2, dan Xn sama dengan variabel bebas. A konstanta, B1, B2, dan Bn sama dengan nilai koefisien regresi. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, uji T atau parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y secara parsial. Menurut Solastri dan Uriawan 2020, kriteria pengujian SIG lebih besar 0,05 sama dengan HO diterima, tidak ada pengaruh signifikan, dan SIG lebih kecil dari 0,05 sama dengan HO ditolak, ada pengaruh signifikan. Kedua, uji F atau simultan. Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam registrasi berganda kriteria pengujian, SIG lebih kecil 0,05 menurut HO ditolak, H1 diterima, ada pengaruh simultan signifikan. SIG lebih besar 0,05 sama dengan HO diterima, tidak ada pengaruh signifikan secara simultan. Yang ketiga, uji determinasi. Uji R kuadrat mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen menurut Setiaji 2012 dan Harahap 2020. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 sampai 1, dan R kuadrat sama dengan 0 tidak ada pengaruh, dan R kuadrat mendekati 1 pengaruh sangat kuat. Semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin besar proporsi perubahan Y yang dijelaskan oleh variabel. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.